Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nurul Anissa, peserta Latsar CPNS golongan 3, NBH 26, Angkatan 17, Puslatbang KDOD Samarinda, tahun 2020. Pada video ini, saya akan menyampaikan laporan hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Wawasan Farmasi Klinik bagi Sivitas Akademika di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman pada masa pandemi COVID-19. Isu terpilih yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini adalah adanya program studi baru di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, yaitu program studi Sarjana Farmasi Klinis. Program studi ini berdiri berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi nomor 587 KPT 1/2018 tentang izin pembukaan program studi farmasi klinis program sarjana pada Universitas Mula Warman di Kota Samarinda. Program studi ini baru menerima mahasiswa pada tahun ajaran 2019-2020. Hingga saat ini baru ada 2 angkatan yang aktif dalam perkuliahan. Oleh karena itu, dilakukanlah 5 kegiatan yang mengandung nilai aneka sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan terkait isu tersebut. Kegiatan 1 adalah membuat video pembelajaran pelayanan kefarmasian di Apotik Mula Warman. Tahapan kegiatan tersebut yaitu pertama, studi literatur dan pembuatan konsep video. Rujukan utama dalam pembuatan video ini adalah Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, ditambah dengan rujukan-rujukan standar lainnya. Kedua, pembuatan video. Video pembelajaran dibuat menggunakan Microsoft Office PowerPoint yang kemudian diekspor ke format video. Video dibuat menjadi 4 bagian agar mudah dipahami. Ketiga, meminta review dari koordinator program studi S1 Farmasi Klinis, yaitu Bapak Adam M. Ramadan S.Pharm SC Apoteker, terkait konsep serta muatan dari video yang dibuat. Keempat, mengupload video ke YouTube. Link video ini akan disebarkan kepada mahasiswa agar dapat diakses kapan saja untuk menambah wawasan dan juga digunakan sebagai bahan mata ajar kuliah yang terkait. Kegiatan 2 adalah melaksanakan lomba esai ilmiah pelayanan kefarmasian di rumah sakit melalui J-drama Unsung Cinderella The Hospital Pharmacist. Tahapan kegiatan tersebut yaitu pertama, melakukan studi literatur dan pembuatan konsep lomba. Rujukan utama dalam pembuatan konsep lomba ini adalah Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Komponen penilaian dilakukan berdasarkan kriteria kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mengidentifikasi pesan moral, dan kemampuan penulisan esai yang ringkas serta benar. Yang kedua adalah melakukan pembuatan flyer untuk sosialisasi kegiatan. Flyer disebarkan melalui WhatsApp ketua kelas setiap angkatan pada program studi S1 Farmasi Klinis. Yang ketiga, melakukan penilaian pada 32 esai mahasiswa dengan memilih 10 respon terbaik. Kemudian, melakukan penilaian mendalam bersama koordinator program studi. Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan pada rangkaian kegiatan webinar pada kegiatan 3. Webinar Evidence-Based Medicine, What Students Need to Know.
Yang keempat adalah pembuatan sertifikat pemenang. Kegiatan 3 adalah melaksanakan webinar Evidence-Based Medicine, What Students Need to Know bagi mahasiswa. Tahapan kegiatan tersebut yaitu: pertama, melakukan koordinasi dengan BEM, Dekan, dan Kaprodi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bekerja sama dengan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Kabinet Insan. Muatan materi webinar dikonsultasikan dengan dekan, yaitu Bapak Profesor Dr. Laude Rijai MSI, dan juga dengan Koordinator Program Studi S1 Farmasi Klinis. Kedua, membuat bahan presentasi webinar. Materi yang dibuat adalah tentang Clinical Research Design on EBM. Sedangkan materi Introduction, Search for Evidence, and How to do a Critical Appraisal disampaikan oleh rekan dosen dari kelompok bidang ilmu farmasi klinik dan komunitas yang juga merupakan senior saya, yaitu Ibu Victoria Yulita Fitriani, M.Pharm Clean Apoteker. Ketiga, melakukan sosialisasi kegiatan webinar. Kegiatan disosialisasikan melalui official Instagram BEM, Fakultas Farmasi, dan Unmul. Keempat, pelaksanaan kegiatan webinar. Kegiatan ini diberitakan pada website Fakultas Farmasi pada tanggal 19 November 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 336 peserta. Mahasiswa tidak hanya berasal dari Unmul, tetapi juga dari 11 perguruan tinggi farmasi di seluruh Indonesia, dan juga dihadiri oleh praktisi dari rumah sakit, apotek, dan industri farmasi. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi pencapaian yang didapatkan melalui kegiatan webinar ini menggunakan Google Form dengan 10 pertanyaan post-test yang dianggap mewakili materi webinar kali ini. Kegiatan 4 adalah membuat modul cakupan bidang ilmu farmasi klinik dan komunitas dalam penulisan tugas akhir mahasiswa. Tahapan kegiatan tersebut yang pertama adalah studi literatur dan pembuatan konsep modul. Literatur yang menjadi rujukan adalah panduan skripsi yang berlaku dan literatur standar bidang keilmuan farmasi klinis. Yang kedua, meminta review dari koordinator program studi S1 Farmasi Klinis. Bersama beliau, menuangkan ide bersama dalam modul yang diharapkan ke depannya akan memberikan panduan bagi mahasiswa dan dosen. Isi dari modul ini adalah cakupan penelitian berdasarkan lingkup keilmuan dan kelompok penyakit serta pengobatan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Dr. Herman MSI, terkait kebijakan keuangan dalam rencana pencetakan modul untuk disebarkan secara terbatas di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Keempat, penyerahan draft modul ke Kepala Subbagian TU, yaitu Bapak Joko Aprianto SE MSI, untuk dapat diarsipkan dan dicetak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan 5 adalah melaksanakan webinar, menggagas penelitian bidang farmasi klinik yang berkualitas untuk publikasi bereputasi. Tahapan kegiatan tersebut yaitu: yang pertama, melakukan koordinasi dan diskusi
dengan Koordinator Program Studi S1 Farmasi Klinis. Diskusi terkait pemilihan narasumber yang sesuai dan mumpuni, beserta pembahasan materi yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan dosen di Fakultas Farmasi. Yang kedua, membuat dan mengajukan usulan-susulan panitia karena kegiatan ini awalnya merupakan gagasan dari dekan dan koordinator program studi S1 Farmasi Klinis untuk meningkatkan kapasitas internal dosen di Fakultas Farmasi dalam penelitian dan publikasi. Draft usulan SK panitia beserta draft permohonan untuk narasumber diserahkan kepada bagian tata usaha untuk ditindaklanjuti. Pemateri dari webinar ini yaitu Profesor Ratnosari Andrajati, MS PhD Apoteker dari Universitas Indonesia, dan Profesor Rizky Abdullah PhD Apoteker dari Universitas Pajajaran. Ketiga, membuat konsep acara dan sosialisasi kegiatan webinar. Sosialisasi dilakukan dengan pembuatan undangan dari dekan kepada seluruh dosen di Fakultas Farmasi. Keempat, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dihadiri oleh 31 orang dosen Fakultas Farmasi. Acara dibuka oleh dekan Fakultas Farmasi dan yang bertindak sebagai moderator adalah Koordinator Program Studi S1 Farmasi Klinis. Bapak Adam M. Ramadan menjadi role model bagi saya karena menjalankan nilai aneka dalam keseharian pekerjaannya. Victoria, rekan dosen dari KB Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Bung Karno yang sedang menjalani tugas belajar S3 di Universitas Airlangga. Saya sangat mengapresiasi kegiatan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Ibu Nurul Anissa. Sebagai peserta maupun sebagai pemateri, saya merasakan bahwa materi-materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan dapat langsung diimplementasikan dalam penelitian selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Trila Novi, mahasiswa Fakultas Farmasi Angkatan 2017, selaku Kadin Pengkaryaan BEM Famul, sekaligus Ketua Webinar Evidence Based Medicine. Merasa sangat senang dengan adanya kegiatan webinar seperti ini, karena di tengah pandemi seperti ini kami masih dapat bermanfaat pada teman-teman. Materi profesional dan materi yang dikemas sangat menarik, membantu teman-teman dalam memahami EBM itu sendiri. Selanjutnya diharapkan diadakan webinar-webinar seperti ini sehingga menambah wawasan dari teman-teman sekaligus menambah relasi dari teman-teman itu sendiri. Terima kasih.